Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'an al-azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisanihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua masyarakat, wabil khusus guru kita Guru Ahmad Patoni serta keluarga, dan juga semua santri dan santriwati yang telah pada hari ini mengkhatamkan Al-Quran di Majlis Ta'limul Ghulam ini yang berbahagia. Mudah-mudahan dengan adanya khataman Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, datuk kita, guru kita, muslim dan muslimat, dan mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin Allahumma amin. Ulun mengucapkan ribuan terima kasih selaku pembina dan penasehat daripada Majlis Ta'limul Ghulam ini, khususnya kepada Guru Ahmad Patoni beserta dewan guru lainnya yang telah membimbing, mengajar kepada anak-anak atau santri-santriwati yang ada di kampung kita dan daerah lainnya, sehingga mereka semua menjadi anak-anak yang benar-benar mengerti tentang Al-Quran, fasih di dalam membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan semua santri dan santriwati yang sudah menghatamkan Al-Quran ataupun yang masih sekolah di Majlis Ta'limul Ghulam ini, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleh, menjadi anak yang dibanggakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi kebanggaan kedua orang tua. Mudah-mudahan Guru Ahmad Patoni dan guru yang lainnya dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, yang banyak dan barokah, sehingga kita semua tidak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat Al-Quran, berkat Rasulullah, dengan berkat khatam Al-Quran pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk semua. Amin Allahumma amin. Dan kepada santri atau santriwati dan khususnya anak-anak yang hadir di majlis kita ini, bagaimana yang membacakan tadi ayat Al-Quran, kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lah, maka dengarilah olehmu baginya, wa ansitu, dan badiam, jangan omong. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dengari, jangan omong.
Untuk apa? Kata Allah, la'allakum turhamun, semoga kamu mendapatkan rahmat. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka ketika dibacakan Al-Quran, dengari dan berdiam, jangan omong, jangan bergaya. Ini tanda kita sayang. Namunnya kita kada sayang, diatakan aja seadanya, ya enggak? Nangka itu juga kita hari Jumat, apabila khatib sudah membaca khutbah ataupun kita sudah berada di dalam masjid, tenang-tenang, jangan omong di dalam masjid, ya. Khususnya kepada anak-anak yang ada di sini, di kampung sini, ya. Kalau kita di masjid, apakah di masjid yang ada di kampung kita ataupun di masjid manapun, jangan kuciakan, jangan omong di dalam masjid. Nah, apakan lagi waktu khutbah, jangan kuciakan. Aminnya jangan kuciakan juga, tapi dengan amin yang rapi. Jangan amin, itu amin yang itu kan yang datang. Nah, supaya kita benar-benar khusyuk, tenang di dalam masjid dan di dalam majelis. Ini kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, kita membaca Al-Quran, maka tenang, jangan bergaya. Ayo silahkan hendak mengangkat tangan, tapi dengan doa mengangkat tangan seperti ini, jangan gaya metal macam-macam, jangan kayak itu. Tapi nah silahkan hendak mungkin berdoa memohon kepada Allah. Jangan sambil tertawa, sambil bergaya, jangan. Supaya benar-benar khusyuk kita di dalam majelis ilmu, karena majelis ilmu merupakan satu kebun daripada kebun-kebun surga. Dan lagi kata Rasulullah SAW, "Idza khatamal 'abdul Qur'an shalla alaihi sittuna alfa malakin," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengkhatamkan seorang hamba akan Al-Qur'an, niscaya bersolawat atasnya 60.000 malaikat. Nah, ini kita menghatamkan Al-Quran, maka malaikat berselawat kepadanya. Karena kita ada di tempat ini, kita semua akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat malaikat mengampuni, memberikan doa keampunan untuk kita semua. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, hendaklah kita memperbanyak menghatamkan Al-Quran di rumah kita. Ini apakan lagi, ini barak sudah bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi tahun tadi berapa yang paling banyak khatam Al-Quran gua amat? 15 kali. Nah, 15 kali tahun tadi seorang sebulan bulan Ramadan kan anak-anak aja 15 kali khatam Al-Quran. Jadi tahun ini bisa sampai 20 kali ulang. Ini diberikan motivasi ini kepada anak-anak, baik nang laki-laki ataupun nang bini-bini. Jangan kalah lawan babinian. Tahun tadi babinian berapa lah? Lakian ada jawab. Nah, lakian paling kata 2 kali, babinian sampai 15 kali khatam sebulan. Ini tahun ini hadiahnya karena bapak dah gua mati hadiahnya, karena nambahi pulang hadiahnya, tambah ya kan, hadiahnya rahasia kena ulang. Nah, tahun ini lakian kah binian kah, pokoknya nang paling banyak ada tambahan bonus dari ulun. Nah, dah tahun ini bulan Ramadan ini, ayo silahkan siapkan sebanyak-banyaknya menghatamkan Al-Quran, karena ada tambahan. Bonusnya apakah barangnya intalo kadua biji. Insyaallah ada. Nah, dan itu tadi ujar Nabi, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah olehmu daripada membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu. Fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Quran
yaqillu khairuhu wa yaktsuru syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Perbanyaklah olehmu daripada membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu, karena bahwasannya rumah yang tidak dibaca di dalamnya Al-Quran sedikit kebaikannya, banyak kejahatannya, dan sempit pencahariannya. Kalau kita ingin memudahkan orang tua kita yang berusaha, di rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat Allah di rumah tangga kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah. Jangan HP aja, game aja siang hari siang malam, Al-Quran kada terbaca lagi. Nah ini bonus tadi, bonus bulan puasa tahun ini. Ayo silahkan, hendak sehari sehatam, ayo berarti 30 hatam, sehari sehatam. Ayo hendak berapa, 3 hari sehatam, berarti 10 lah. Nah ayo nang santai 3 hari sehatam, santai gitu. Nah bahkan lagi bulan Ramadan kada ada banyak gawian, tapi lamun kita happy jadi tangan, game aja di tangan, kada terbaca-baca. Nah supaya banyak, terutama yang sudah hatam Al-Quran ini, kita tambah lagi semangat, tidak hanya hatam Al-Quran di sini, supaya pulang paling kada ya seminggu kah, sebulan kah sekali hatam Al-Quran di rumah. Jangan sampai kada menghatamkan Al-Quran. Nah itu diantaranya ini bulan Ramadan ini sudah farad, dan alhamdulillah di majlis ini sudah nang hatam Al-Quran, ditambah lagi ada qiraat 10 kah Muhammad. Nah ada membaca qiraat 10, alhamdulillah. Ulun juga menyuruh lan gua amat nih belajar juga qiraat, di mana belajar silahkan, karena mengambil fardu kifayahnya ada. Alhamdulillah kalau saya mengambil belajar juga sudah, dan mengajarkan pulang, banyak pulang nang bisa nantinya qiraat. Tidak hanya bacaan Al-Qurannya sudah pasti, kalau perlu kita tiap orang itu ada nang kita spesialiskan namanya. Banyak kan sudah. Nah, jadi kita alhamdulillah bisi anak di kampung kita ada yang mendidikkan Al-Quran. Setelah di sini ada di Madrasah Safaatul Ikhwan. Nah, sambil sekolah di Madrasah Safaatul Ikhwan untuk memperdalam lagi masalah bacaan Al-Quran, silahkan. Kalau kita di sekolahan hanya terbatas waktunya, kada cukup untuk baca satu, itu terlalu banyak pak-pak yang lain. Jadi sudah silahkan masukkan anak kita untuk memperdalam masalah Al-Quran di tempat ini. Karena ujar Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, seberataan bersih murni, seberataan bagaikan kertas yang putih, kedada apa-apanya. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumaddisanihi, maka kedua ibu bapaknya lah yang menyebabkan anak itu jadi Yahudi, jadi Nasrani, jadi Majusi. Ujar kita anak itu jadi anak yang nakal, jadi anak yang bandel, jadi anak yang tidak beradab. Kenapa? Karena orang tuanya. Padahal secara lahirnya anak itu dalam keadaan suci, bersih. Anak itu bagaikan kertas nang polos, kada apa-apa, tinggal kita nang manu di sini. Oleh sebab itu kita yang mengarahkan anak-anak kita kemana anak kita ingin kita jadikan. Kita didik anak-anak kita supaya menjadi anak yang baik tentunya. Dengan kita masukkan, didikkan dengan pendidikan agama, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang baik. Tapi kita tidak cukup hanya sebatas menyekolahkan, sudah sekolahkan ya guys, itu silahkan. Kita harus mengawasi, membimbing lagi anak-anak kita, karena di sekolahan itu hanya kenapa kita tak pokok-pokoknya ini, tinggal kita pulang mengawasinya di rumah tangga. Jangan sampai anak kita itu salah pergaulan,
salah berkawan. Karena sudah terpilih kawan nang katujuh mabuk-mabukan jadi pemabuk. Tapi dia kawan anak nang katujuh main game jadi pemain game. Pemain game sudah akhirnya jadi judi online. Salah arahkan, salah pilih kawan. Oleh sebab itu pilihlah kawan-kawan yang baik, kawan yang suka belajar, suka mengaji, itulah yang dikawani supaya kita, anak-anak kita menjadi anak yang baik. Ya, mudah-mudahan ini aja sebagai nasihat selaku pembina dan penasihat di Majelis Ta'limul Ulam. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan di tempat ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi anak kebanggaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mohon ampun dan maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.